Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Dari stadion yang tak terawat, Giraha berubah jadi stadion standar Eropa dengan view paling indah di bawah Malut United, yaitulah yang dilakukan oleh Malut United. Sebelum dipakai Malut United, kondisi stadion Gelora Giraha tidak terawat sama sekali. Bahkan pada bagian tribunnya banyak ditemui semak-semak belukar hingga rumput liar. Namun setelah Malut datang, Giraha berubah 180 derajat. Dana 11 miliar rupiah digelontorkan Malut untuk merenovasi Giraha. Hasilnya, Giraha berubah layaknya stadion dengan kualitas Eropa. Ditambah, Giraha punya views yang indah sekali ketika menjelang sore. Inilah kalau stadion jatuh di tangan kontraktor yang tepat. Akhirnya jadi keren begini. Keren sekali nih Malut United. Semoga musim berikutnya Malut United jadi juara, biar ada tim dari Indonesia Timur lagi yang jadi juara di Liga 1 Indonesia. Keren. Mantap Malut United ini. Keren. Wah, Piala AFF 2026 bakal beda total. Untuk pertama kalinya, turnamen ini nggak digelar di akhir tahun, tapi pindah ke pertengahan tahun. Mulai 25 Juli sampai 26 Agustus. Sebelumnya Indonesia nurunin pemain muda plus beberapa dari liga lokal karena pemain yang main di Eropa susah dipanggil. Jadwalnya tabrakan sama Liga Eropa. Tapi sekarang jendelanya pas banget. Liga Eropa udah selesai, musim baru belum mulai. Akhirnya PSSI punya kesempatan penuh buat bawa pemain terbaik dari luar negeri. Gimana nih menurut kalian? Jadi ceritanya Piala AFF ini sengaja dipindah ke pertengahan tahun supaya pemain-pemain kita yang bermain di Eropa itu bisa gabung. Aduh, ini sama saja membuat pemain-pemain kita ini ya sengaja untuk dicederai nanti. Tidak ada penting-pentingnya begitu ikut ini Piala AFF karena aduh, ini piala antar Tarkam Asia Tenggara nih. Setelah kedatangan pemain naturalisasi dari Argentina, timnas Malaysia ditertawakan media Kolombia. Gara-gara gembar-gembornya timnas Malaysia bilang kompatriot Lionel Messi tiba-tiba dinaturalisasi. Jurnalis Kolombia, timnas Malaysia itu cuma mitos, enggak ada. Memang tetangga jiran kita ini sangat berisik sekali ya guys kalau kedatangan pemain baru. Padahal pemain naturalisasi dari Argentina ini hanya bermain di Liga Kolombia ya guys, bukan di Liga Eropa. Bayangkan gimana kalau mereka ini kedatangan pemain dari Serie A, Liga Belanda, dan Liga Inggris. Pasti gembar-gembor berisiknya sudah sangat lebay ya guys. Contohnya Jay Itses yang bermain di Serie A Italia. Gimana menurut kalian? Kita saja punya pemain yang bermain di Eredivisie, Liga Inggris, bermain di Liga Jerman, Bundesliga, Serie A, tapi kita tidak ribut seperti mereka. Ini mereka dapat pemain yang grade E mungkin ini, bukan grade A ini, tapi ributnya luar biasa ini. Tapi kabarnya ada jurnalis dari Kolombia yang bilang kalau siapa itu namanya, Holgado kah? Holgado itu tidak cocok bermain di Malaysia karena Malaysia itu timnasnya bukan timnas seperti Indonesia, katanya seperti itu teman-teman. Si pengamat bola di Indonesia paling benar ya, itu Bung Akmal. Dirinya kembali bersuara setelah podcast pada salah satu channel YouTube Nusantara TV. Bung Akmal mengatakan bahwa ada dua cara masuk timnas Indonesia. Yang pertama jalur prestasi, dan kedua jalur naturalisasi. Kata Bung Akmal, bagaimana menurut kalian? Ya bisa lewat jalur naturalisasi. Naturalisasi juga ya harus punya kualitas. Kalau tidak punya kualitas ya percuma juga kan begitu. Nah sekarang kalau kita lihat jalur prestasi, siapa sih yang paling berprestasi di antara pemain-pemain timnas ya kan? Kalau kita mau lihat prestasi pun ya dari pemain lokal siapa? Rizky Ridho ya Persija kan tidak juara kecuali ada penghargaan individu dari si Rizky Ridho kan untuk tahun ini. Ya boleh juga lewat jalur prestasi dengan jalur naturalisasi. Silahkan saja mau berkomentar seperti itu. Mungkin ada benarnya juga itu. Bagaimana menurut teman-teman? Intip calon amunisi baru, Malaysia kini punya Rodrigo. Iya, Rodrigo Holgado. Malaysia bakal punya pemain naturalisasi anyar. Asal kalian tahu, Rodrigo Holgado, striker kelahiran Argentina itu kabarnya sedang menjalani proses naturalisasi untuk mendapatkan paspor Malaysia jelang duel melawan Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Memiliki catatan impresif bersama klub Liga Kolombia CD America de Cali. Tak ayal sejak bergabungnya Holgado menunjukkan performa impresif. Dia telah mencatatkan 17 gol dari total 44 pertandingan. Dilansir dari data HoScored,
Holgado memiliki sejumlah keunggulan teknis yang mendukung gaya bermain timnas Malaysia. Ia dikenal tangguh dalam dribel, piawai menciptakan peluang dari situasi bola mati, dan terbiasa bermain dalam pola umpan pendek, gaya kerap diterapkan Jaka Lamovski di timnas. Intip Semoga ini bukan scam lagi. Semoga ini benar-benar pemain yang punya garis keturunan Malaysia. Karena mereka ini sering sekali kena tipu. Pemain ini punya garis keturunan Malaysia. Setelah cek, ternyata pemain yang mereka klaim itu tidak di garis keturunan Malaysia. Semoga si Rodrigo Holgado ini punya garis keturunan Malaysia. Tidak ditipu-tipu lagi mereka. Kesian mereka. Seorang wartawan Colombia, Bambino Quintero, merendah-rendahkan kualiti yang dimiliki pasukan Harimau Malaya tatkala memulai Merendah-rendahkan kualiti Harimau Malaya katanya. isu panggilan penyerang Amerika de Cali, Rodrigo Holgado. Quintero menggelar semua pemain yang membarisi skuad Harimau Malaya sebagai sekumpulan pemain amatur. Pasukan Ini bilang pemain amatir. Malaysia tidak setanding dengan kualiti dimiliki Holgado. Saya masih berpegang dengan pendirian Holgado tidak sepatutnya menerima panggilan ke Malaysia kerana Malaysia tidak wujud. Saya fikir kebanyakan mereka merupakan kumpulan pemain amatur. Saya bayangkan Liga Malaysia. Saya harap anda dapat berpaling dan memburu kejayaan di sini, katanya. Sebelum ini, Holgado dilaporkan sebagai pemain Malaysia terbaru berpangkalan di luar negara menyertai Harimau Malaya. Ternyata ada juga wartawan dari Colombia yang mau supaya si Rodrigo Holgado ini tidak ke timnas Malaysia begitu, karena timnas Malaysia ini katanya pemain-pemainnya itu masih pemain amatir gitu. Ya beda dengan Indonesia begitu kan, tidak pernah ada yang sebut pemain-pemain Indonesia itu pemain amatir gitu. Mungkin karena saking tidak terkenalnya Malaysia gitu. Beda dengan Indonesia yang sangat-sangat mendunia. Jadi ada sedikit perbedaan yang cukup mencolok dari dua negara yang saling bertetangga ini rupanya. Inilah salah satu kisah drama paling kontroversial dalam sejarah sepak bola Indonesia. Pada tahun 2017, Luis Mia ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia senior dan U23 dengan durasi kontrak selama 2 tahun. Kala itu, Luis Mia diberikan 4 target, yaitu juara SEA Games 2017, masuk semifinal Asian Games 2018, lolos ke Piala Asia U23 2018, serta pengembangan filosofi sepak bola. Namun pada perjalanannya, Luis Mia gagal memenuhi target juara dan lolos ke semifinal. Meskipun begitu, ia berhasil membuat timnas Indonesia tampil atraktif serta mengalami peningkatan kualitas permainan. Hal itu lantas membuat publik percaya dan meminta agar Luis Mia dipertahankan. Akan tetapi pada proses perpanjangan kontrak terjadi drama. Luis Mia dikabarkan meminta perbaikan fasilitas dan gaji yang lebih tinggi. Di lain sisi, PSSI dikabarkan sedang menghadapi kesulitan keuangan. Meskipun begitu, Luis Mia dikabarkan sudah menandatangani perpanjangan kontrak. Namun pada akhirnya kontrak Luis Mia tak diperpanjang dan PSSI menunjuk Bima Sakti sebagai penggantinya. Dalam salam perpisahannya di media sosial, Luis Mia seolah menyindir PSSI dengan menyebut manajemen buruk, pemberhentian kontrak secara sepihak, serta ketidakprofesionalan dari para pemimpin. Pokoknya pemecatan Luis Milla, pemecatan Sintayong itu penuh dengan kontroversi, bahkan sampai heboh. Sebenarnya sepak bola Indonesia ini mulai maju di eranya Luis Milla, bukan di eranya STY. Jadi STY itu melanjutkan fondasi yang sudah dibangun sama Luis Milla. Tapi sayangnya di tengah perjalanan, ya ketika sepak bola kita mulai bangkit, permainannya mulai jelas, justru Luis Milla dipecat oleh PSSI. Kemudian hal yang sama juga terjadi sama Sintayong. Kita berharap ya di Patrick Kluivert tidak terjadi hal-hal yang ya kontroversi lah. Semoga sepak bola kita ini lebih berkembang, lebih bagus di bawahnya Patrick Kluivert, karena kita lihat ada sedikit perubahan dari soal strategi. Ketika masih dilatih sama Sintayong, Indonesia cenderung lebih bertahan, tetapi ketika Patrick Kluivert melatih timnas Indonesia, Indonesia sedikit lebih menyerang ketimbang waktu bermain dengan coach Sintayong. Tapi kita lihat saja nanti ke depan seperti apa. Apakah Patrick Kluivert akan mendapat kontroversi seperti dua pendahulunya, atau dia dapat hal yang berbeda? Layak dinantikan ini. Perbandingan nilai pasar timnas Indonesia dengan Cina setelah rilis pemain untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Transfermarkt, total nilai pasar skuad Garuda dengan komposisi 32 pemain ini berada pada kisaran 37,5 juta euro atau setara dengan 696
miliar rupiah. Back FC Twente, Mace Hilgers, tetap menjadi pemain Indonesia dengan nilai pasar paling tinggi, yakni 7 juta euro. Sementara, China dengan komposisi 27 pemain hampir 3 kali lipat di bawah tim Merah Putih. The Dragons saat ini mempunyai nilai pasar 13,43 juta euro. Pemain Cina paling mahal adalah gelandang serang Beijing Guan, Serginho, dengan nilai pasar 1,8 juta euro. Bayangkan di timnas Indonesia ada pemain termahal di Asia Tenggara, bahkan di Asia dia nomor berapa tuh, saya lupa, yang tahu boleh komentar. Mace Hilgers. Semoga nanti lawan China, lawan Tiongkok, Mace Hilgers sudah sembuh, karena kabarnya Mace Hilgers lagi dalam keadaan cedera. Waktu lawan Ajax dia tuh ya cedera di bagian kaki, tapi terakhir kemarin lawan klub apa itu saya lupa, di Eredivisie, dia itu cedera kepala, bahkan lagi di verban itu kepalanya. Semoga lawan China sama Jepang nanti Mace Hilgers bisa gabung dan kita bisa lihat seperti apa performanya Mace Hilgers bermain di GBK, karena ini ya bisa jadi debut pertamanya dia di GBK, karena dia belum pernah main di GBK tuh. Nanti dia akan rasakan bagaimana sih euforia masyarakat Indonesia ketika dia bermain di GBK. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola Indonesia, dan seperti apa tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Thank you.